Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelas PAI 5C semester 5 dengan NIM 1051911066620 dengan Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Baik, dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Di sini saya akan memaparkan metode diskusi menggunakan PPT. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran secara singkat dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, tujuan metode pembelajaran. Tujuan pokok metode pembelajaran adalah untuk lebih memudahkan proses dan hasil belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin oleh peserta didik. Kemudian di sini ada beberapa macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode diskusi, yang ketiga adalah tanya jawab, yang keempat metode eksperimen, yang kelima adalah metode demonstrasi, kemudian yang terakhir adalah metode karya wisata. Nah, yang akan saya bawakan untuk saya paparkan adalah metode diskusi. Pengertian metode diskusi. Diskusi merupakan kegiatan yang wajar dilakukan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Diskusi melibatkan keterampilan berbicara dalam ragam budaya masyarakat Indonesia bisa terwujud dalam berbagai bentuk, di antaranya rutinitas kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan diskusi. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Kemudian, ada langkah-langkah metode diskusi. Nah, perlu kita ketahui sebelum melakukan metode diskusi dalam kelas ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah persiapan. Pada langkah ini, hal-hal yang bisa dilakukan guru adalah sebagai berikut. Dengan menentukan tujuan pembelajaran, menyusun jenis diskusi yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas oleh peserta didik, menyiapkan berbagai peralatan penunjang yang dibutuhkan. Kemudian langkah kedua, langkah pelaksanaan. Pada langkah ini, hal-hal yang bisa dilakukan guru adalah sebagai berikut: mengarahkan peserta didik untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan, memulai diskusi sesuai aturan di mana guru harus selalu mengontrol kondisi kelas agar tetap kondusif,
mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan, mengadakan sesi tanya jawab antar kelompok atau antara kelompok dan guru. Kemudian, langkah ketiga yaitu langkah penutup atau langkah terakhir. Menyampaikan kesimpulan dalam bentuk poin-poin penting, yaitu mengadakan mini post-test pada peserta didik untuk menguji tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah didiskusikannya. Mengevaluasi jalannya diskusi dan disertai feedback dari peserta didik. Kemudian di sini berikut beberapa gambaran peserta didik yang sedang melakukan diskusi. Nah, dapat kita lihat yang pertama itu dari tingkat SD. Kemudian tingkat SMP atau sanawiyah, madrasah sanawiyah. Kemudian yang ketiga tingkat SMA atau MA. Kemudian yang terakhir adalah jenjang perkuliahan. Mungkin sekian dari saya mengenai metode diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.